satu-satunya partai yang jelas mempunyai standing untuk membela konstitusi, untuk membela undang-undang adalah PDI Perjuangan. Dan saat ini, pada saat konflik di Timur Tengah, sikap tegas dari keluarga besar PDI Perjuangan direpresentasikan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya, ini adalah savior, penyelamat muka bangsa Indonesia terhadap bangsa Iran. Mudah-mudahan pemerintah segera memfollow up, mengakui, mengucapkan selamat atas terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru. Mudah-mudahan juga pemerintah mulai kembali melakukan diplomasi yang indah dengan gestur yang indah dan tidak melanggar tata cara diplomatik hubungan internasional yang baik. Kita harus menjaga, berteman, dan memperlakukan kawan seperjuangan yang sudah puluhan tahun mempunyai hubungan diplomatik dengan rasa respek, rasa hormat, dan rasa saling menghargai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel yang merupakan keluarga besar Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, kalau kita bicara tentang konflik atau serangan Israel Amerika ke Iran dan konflik di Timur Tengah yang sampai sekarang belum 100% usai, saya sebagai warga negara Indonesia ingin mengatakan, untung Indonesia punya Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat serangan Israel dan Amerika ke Iran dan kemudian dibalas dengan Iran dengan melakukan pengeboman di Tel Aviv dan di tempat-tempat lokasi pangkalan militer dan sumber-sumber ekonomi di Timur Tengah, Indonesia kelihatannya gamang. Sikap resmi Indonesia gamang. Bahkan pada saat hari pertama pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, meninggal, kita pun terlambat mengucapkan duka cita. Baru 5 hari sampai seminggu kemudian baru dilaporkan. Untung pada saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, langsung merespon mengucapkan bela sungkawa kepada rakyat Iran atas meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei. Kita diselamatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, 1-2 hari yang lalu, pada saat rakyat Iran, Dewan Pakar yang berisi 88 mullah atau ayatullah di Iran memilih anak kedua dari Ali Khamenei yang bernama Mujtaba Khamenei menjadi pengganti ayahnya menjadi pemimpin tertinggi Iran. Sampai sekarang pun secara ofisial Indonesia belum mengucapkan selamat. Lalu siapa yang mengucapkan selamat pertama kali? Lagi-lagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Duta Besar Iran di Indonesia langsung menemui Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Ibu Megawati Soekarno Putri secara resmi, mungkin secara pribadi, sebagai tokoh bangsa menyerahkan ucapan selamat atas terpilihnya Mujtaba Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran. Bagi saya, Indonesia diselamatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa saya katakan demikian? Negara Indonesia dan negara Iran, bangsa Indonesia dan bangsa Iran itu mempunyai hubungan yang sangat panjang. Hubungan diplomatik kedua negara sudah berlangsung 75 tahun. Dan semuanya berlangsung baik-baik saja. Kita mempunyai kedutaan besar di Teheran
dan di Iran mempunyai kedutaan besar di Indonesia. Semua baik-baik saja dan kita sama-sama anggota organisasi Islam, OKI, semuanya baik-baik saja. Nah, pada saat hubungan yang sangat mesra ini tercederai dengan serangan Israel dan Amerika ke Timur Tengah, gestur politik kita seolah-olah terlambat merespon itu. Tidak ada kecaman kepada Israel dan Amerika yang menyerang negara berdaulat yang bernama Republik Islam Iran. Tidak ada juga ucapan bela sungkawa, dan itu pun dilakukan 5 hari kemudian baru secara ofisial pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Dan untuk terpilihnya Mojtaba Khamenei, kita belum mengucapkan ucapan selamat secara resmi. Sekali lagi kita bersyukur dan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dengan melihat hubungan yang akrab dua bangsa, dua negara, dan di sisi lain dari beberapa literasi yang saya baca, almarhum Ali Khamenei, pemimpin Iran kedua setelah Khomeini, itu sangat mengagumi sosok seorang Soekarno. Bagi Khamenei almarhum, Soekarno adalah tokoh bangsa besar yang mempersatukan rakyat Asia Afrika, mempunyai standing jelas untuk membantu kemerdekaan semua bangsa di dunia ini. Ini kekaguman Khamenei yang disampaikan di berbagai kesempatan dan itu ditulis, dicatat oleh berbagai buku yang mengatakan hal itu. Sejarah panjang antara bangsa Persia dengan bangsa Indonesia itu mungkin dilihat secara komprehensif oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ini bagi saya sangat melegakan. Jujur, kita diselamatkan oleh seorang Megawati Soekarno Putri. Saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau kita melihat rekam jejak PDI Perjuangan, saya kira merupakan satu-satunya partai yang tegak lurus untuk mengikuti aturan konstitusi maupun perundang-undangan yang ada. Meskipun keputusannya dianggap tidak populer sekalipun. Contohnya, ingat pada waktu itu, PDI Perjuangan menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20. PDI Perjuangan dikecam, Ganjar Pranowo waktu itu dikecam, Gubernur Bali juga dikecam, tapi bagi PDI Perjuangan bahwa kita ini mempunyai aturan yang sangat jelas bahwa kita belum pernah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel. Dan ada aturan yang ada bahwa kita tidak boleh mengibarkan bendera Israel di tanah Indonesia. Artinya kita tidak ingin atlet-atlet nanti kalau misalkan menang, bendera berkibar di bumi Indonesia, bendera Israel, itu melanggar aturan yang ada. Dan pada waktu itu, menjelang Pilpres waktu itu, PDI Perjuangan membuat standing yang sangat jelas dengan menolak kehadiran kesebelasan U20 Israel. PDI memanen kecaman yang luar biasa, tapi akhirnya terbukti satu-satunya partai yang jelas mempunyai standing untuk membela konstitusi, untuk membela undang-undang adalah PDI Perjuangan. Dan saat ini, pada saat konflik di Timur Tengah, sikap tegas dari keluarga besar PDI Perjuangan direpresentasikan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya, ini adalah savior, penyelamat muka bangsa Indonesia terhadap bangsa Iran. Mudah-mudahan pemerintah segera memfollow up, mengakui, mengucapkan selamat atas terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru. Mudah-mudahan juga pemerintah mulai kembali melakukan diplomasi yang indah dengan gestur yang indah dan tidak melanggar tata cara diplomatik hubungan internasional yang baik. Kita harus menjaga, berteman, dan memperlakukan kawan seperjuangan yang sudah puluhan tahun mempunyai hubungan diplomatik dengan rasa respek, rasa hormat,
dan rasa saling menghargai. Sekali lagi, saya sebagai anak bangsa ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega. Untung Indonesia punya Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.